Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos dan masih bersama dengan Bang Iskandar. Oke, Bang Is, kita akan melanjutkan kembali. Tadi sempat terputus mengenai pemberantasan hama dengan burung hantu. Tapi sebelum masuk ke sana, ini saya sedikit mau membahas tentang penyuluhan. Bagaimana tim penyuluhan ini untuk mengedukasi itu semua? Karena memang ketika petani menggunakan setrum listrik, buktinya sudah ada 2 korban di akhir tahun dan juga di Agustus 2021 ini. Nah, jadi apa yang Lampung Pos tawarkan ke petani agar mereka membuat rumah burung hantu di tengah sawah. Sama halnya umpama kalau kita lagi kecil dulu, kita sering kali di tengah sawah itu ada gubuk. Ada juga di tengah sawah itu semacam manusia, dia kan dibuat kaleng-kaleng. Jadi kalau umpama ada burung yang makan padi itu tinggal narik tali itu kelenteng, nah, kan mereka terbang gitu. Nah, sekarang itu di era kita masih kecil dulu. Nah, sekarang bagaimana kita mengatasi tikus? Tikus adalah memang hewan yang penggerek tanaman dan ini sangat merugikan. Bayangkan umpama kalau Lampung ini tanaman padinya diserang oleh hama tikus, itu terjadi penurunan produksi itu sampai 2-50%, kan ya kan. Nah, dengan adanya 20-50% terjadi penurunan, harusnya tim penyuluh itu memberikan edukasi, pendidikan, memberikan wawasan, bimbingan kepada petani bagaimana petani tidak lagi menggunakan aliran listrik. Ya kan, seperti yang tadi yang kita sampaikan bahwa ada 2 petani yang tewas akibat tersengat listrik. Nah, hari ini juga sangat berbahaya juga apabila kita menggunakan pestisida, umpamakan alat-alat penyemprotan yang tidak ramah lingkungan, ya kan, akan membuat persoalan baru, dampak terhadap lingkungan. Nah, yang ditawarkan secara alami adalah bagaimana mengusir atau memberantas hama tikus itu ya dengan cara-cara burung hantu tadi. Kita membuat rumah burung hantu di tengah-tengah sawah, sehingga burung hantu itu hinggap di sana, dia tiap malam terbang, pasti tikus itu akan terkurangi karena hadirnya burung hantu di tengah-tengah sawah. Itu seperti yang harus kita tawarkan. Kenapa? Karena burung hantu itu tidak merusak lingkungan, juga membahayakan manusia, dan juga dia ya paling tidak burung hantu adalah yang ditakuti oleh tikus itu gitu loh. Nah, dengan demikian pertanian kita terjaga gitu, hasil produksinya terjaga bahkan lebih meningkat. Itu yang kita harapkan, bagaimana tugas penyuluh pertanian itu memberikan wawasan dan edukasi kepada petani. Oke, jadi lokomotif pertanian kita tetap terjaga ya di Provinsi Lampung. Oke, nah Bang Is, apakah sudah diterapkan atau mungkin pernah di daerah mana dengan hal ini, dengan menggunakan burung hantu ini dan berhasil? Ya, inilah gagasan. Atau ini baru? Ya, ini kan gagasan yang harus kita sampaikan kepada penyuluh supaya sudah saatnya orientasi petani itu dalam meningkatkan produksi pertanian, meningkatkan produksi padi itu dengan menggunakan rumah burung hantu di tengah-tengah sawah gitu loh. Ini yang kita tawarkan. Kenapa? Karena ini kan tidak berdampak kepada lingkungan, ya kan, juga tidak akan mencemari lingkungan, termasuk juga tidak akan merenggut nyawa manusia ketika petani memasang jaring aliran listrik untuk memburu tikus tersebut. Oke, nah jadi seperti apa yang dilakukan hingga saat ini dari pemerintah terkait atau stakeholder yang berkaitan dengan hal ini, Bang Is, untuk menangani hama di area pertanian? Ya, dengan kita tidak ada cara lain adalah menghentikan cara-cara tradisional yang dilakukan oleh petani hari ini dengan memasang yang bisa menjerat nyawa manusia juga berdampak kepada lingkungan. Itu sudah harus kita tinggalkan. Apalagi kemarin umpama pemerintah pusat melalui Presiden Jokowi sudah membangun bendungan di Waise Kampung, itu artinya akan menambah produksi padi, ya kan,
dengan dialirinya sawah, sehingga 1 tahun bisa 2 sampai 3 kali panen. Nah, dengan adanya dampak dari dibangunnya bendungan itu, tentu petani juga harus ditingkatkan kualitas, ditingkatkan kemampuannya, ditingkatkan bagaimana dia cara mengelola lahan sehingga hama-hama yang menjerat yang selama ini menurunkan produksi padi bisa tercapai gitu. Itu berarti memang kita harus sangat sekali menjadi lokomotif pertanian, memang itu yang diharapkan. Nah, jadi seperti apa jalannya dari instansi terkait atau stakeholder terkait, Bang Is, untuk menangani hama-hama ini sejauh ini, apa yang sudah mereka gerakan atau lakukan? Ya, yang kita monitor adalah bagaimana mereka masih dengan sangat terbatas umpama melakukan penyuluhan, terus juga harusnya hari ini di era digital, di zamannya teknologi, sudah seharusnya umpama petani-petani diberikan wawasan bagaimana memberantas hama itu lewat dari kemajuan teknologi gitu loh. Tidak hanya dia secara tradisional. Nah, kita bayangkan bagaimana umpama negara-negara maju umpama Korea, Taiwan, Thailand ya kan, yang memproduksi padi itu kan tidak ada hamanya sama sekali. Kita harus belajar ke luar negeri bagaimana meningkatkan produksi pertanian itu dengan tidak membuat persoalan baru. Persoalan baru itu adalah pencemaran lingkungan dan menjerat nyawa manusia. Nah, kita harus belajar ke sana, membuka mata, membuka hati sehingga petani-petani kita itu dengan punya ilmu pengetahuan dengan teknologi, dia bisa belajar lebih mantap lagi dan lebih banyak kreativitas. Contohnya umpama petani-petani kita bekali dengan dunia teknologi, dia akan membuka bagaimana mengelola pertanian itu dengan tepat guna. Bagaimana mengelola pertanian itu tidak dengan cara-cara tradisional, Mama. Nah, kita mungkin ada bahasan-bahasan singkat di media sosial, Mama, kan bisa di-share kepada petani. Nah, kedepannya bagaimana Lampung ini sudah meninggalkan cara-cara tradisional tersebut. Ya kan, kita menuju era digital ini, apalagi yang saya sampaikan tadi, Lampung itu sebagai lokomotif pertanian juga sekarang hari ini kita sudah dibangunkan kemampuan untuk meningkatkan produksi pertanian melalui dibangunnya bendungan Wais Kampung, juga bendung-bendungan yang lain. Nah, tentu dengan adanya infrastruktur yang super lengkap ini, Lampung juga dibekali petani-petaninya menjadi petani-petani modern, bukan petani-petani tradisional yang menggunakan pestisida, yang menggunakan strom listrik yang membahayakan. Gunakanlah dengan kemampuan teknologi itu, petani-petani kita jadi cerdas dan kreatif. Oke, mudah-mudahan hama bisa diberantas dan juga hasil pertanian bisa meningkat, Bang Is. Dan petaninya cerdas. Oke, Bang Is, nanti kita kembali untuk membahas trending topik yang ada 3 platform Lampung Pos lainnya. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.